Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu Rosa Bola guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Apa kabar semuanya? How is everything going? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun AC Milan pada akhirnya kalah, tentu ini tidak menyurutkan dukungan kita kepada tim pujaan kita. They are still on the right track and they are still number one. Menang ku sanjung, kalah pun ku dukung. Itulah Milanisti sejati, ya nggak guys? Nah, di video ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya guys. Seperti yang pernah aku bilang, di tahun 2021 ini Rosa Bola berupaya menambah variasi kontennya dengan tidak hanya soal profil pemain AC Milan terbaru, tetapi juga prediksi dan analisa pertandingan AC Milan serta profil para legenda AC Milan yang telah meninggalkan jejak kejayaan bagi Il Rossoneri. Kalau kata Bung Karno, jas merah alias jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan itulah mengapa Rosa Bola akan menayangkan profil legenda AC Milan yang telah meninggalkan sejarah membanggakan bagi tim pujaan kita ini. Nah, ketika aku membahas profil legenda AC Milan, aku akan mulai membahas tentang para Ultimate Predators atau penyerang-penyerang dahsyat yang pernah dimiliki skuad AC Milan. Nih, sedikit bocoran nih, di bulan Januari sampai Februari 2021, aku akan membahas profil dari Marco van Basten, George Weah, Andriy Shevchenko, Ricardo Kakà, dan Zlatan Ibrahimovic. Mau tahu kan profil lengkapnya? Makanya pantengin terus channel bola kesayanganmu ini ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sehingga kalian yang akan pertama kali tahu setiap video-video terbaru dari Rosa Bola. Oh ya, aku juga selalu menyertakan link di kolom deskripsi untuk profil pemain AC Milan terbaru yang sudah tayang sebelumnya ya guys. Atau kalian bisa langsung masuk playlist berita AC Milan atau enter play all dan tonton terus videonya entah sambil olahraga atau sambil rebahan atau sambil leye-leye. Nah, profil pemain legenda pertama yang aku bahas di tahun 2021 ini adalah Marco van Basten. Walau aku pribadi tidak sempat melihat penampilannya langsung bersama AC Milan, tetapi cerita akan kehebatan pemain ini tak lekang oleh waktu. Aku mengenal pemain ini dari tabloid bola dan buku tulis saat aku masih kecil dulu. Di sekitar tahun 1995 masih banyak buku-buku tulis yang di halaman depannya atau belakangnya itu menampilkan gambar Van Basten. Jika kalian masih ingat nih ya, silakan komen di kolom komentar guys. Di tabloid bola di sekitar tahun 1995, Van Basten juga masih sering diberitakan karena di tahun ini ia memutuskan pensiun dini akibat cedera yang dialaminya. Artinya, aku dan juga Milanisti lainnya yang mulai menggemari AC Milan di periode 1995 ini pasti tidak sempat menyaksikan langsung aksi-aksi heroiknya bersama AC Milan. Tapi untunglah saat ini ada YouTube dan platform digital lainnya yang memungkinkan kita untuk melihat aksi pemain bertinggi 188 cm ini. Walaupun karir sepak bolanya hanya sampai usia 31 tahun, nama Van Basten dikenang sebagai salah satu striker terdahsyat yang pernah dimiliki AC Milan, sekaligus penyumbang trofi juara terbanyak. Di sepanjang karirnya bersama Ajax, AC Milan dan timnas Belanda, ia telah berlaga sebanyak 373 kali dengan torehan 277 gol dan 82 assist. Di mana persentase Van Basten mencetak gol per laga sekitar 74%. Artinya setiap Van Basten dimainkan, 74% dia akan mencetak gol. Wow, luar biasa guys. Van Basten datang ke AC Milan di tahun 1987, di mana AC Milan telah 8 tahun gagal menjadi Scudetto. Begitu dia datang, AC Milan langsung Scudetto. Secara total, Van Basten telah mempersembahkan 2 Piala Champion berturut-turut tahun 1989, 1990, 3 Scudetto Serie A, 2 Supercoppa, 1 Piala Super Eropa, dan 2 Piala Intercontinental alias Piala Toyota. Lalu bagaimanakah kisah awalnya sebagai pesepak bola? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola.
Marco van Basten lahir di Utrecht pada tanggal 31 Oktober 1964. Ia mengawali karirnya di tim junior UVV Utrecht hingga berusia 17 tahun. Tepat pada bulan Juli 1981, klub Ajax Amsterdam mencium bakat dan talenta luar biasa Van Basten dan langsung mengontraknya. Van Basten awalnya diplot menjadi pelapis Wim Kief yang saat itu adalah striker top Eropa. Tetapi dengan 9 gol dari 20 penampilan di musim debutnya, Ajax tahu betul bahwa mereka telah menemukan mutiara yang akan bersinar di kemudian hari. Dan benar saja, ketika Wim Kief hengkang ke Italia, Van Basten naik jadi penyerang utama Ajax dan langsung bersinar. Ia menjadi top skor Liga Belanda 4 musim berturut-turut guys. Dari musim 1983-1984 sampai 1986-1987. Ia mencetak 118 gol dalam 112 pertandingan. Di musim 1985-1986, ia mencetak 37 gol dalam 26 pertandingan dan mendapatkan award European Golden Boot. Bersama Ajax, Van Basten memenangkan 3 gelar Eredivisie dan sebuah trofi piala Winners UEFA. Jadi, kisah awal Van Basten yang ditemukan Ajax ini juga hampir sama dengan kisah Lord Ibra yang juga ditemukan Ajax dari Malmo FC ya guys. Semoga Lord Ibra juga bisa mempersembahkan Scudetto lagi bagi Milan ya, seperti halnya Van Basten dulu. Nah, karena prestasi hebatnya bersama Ajax Amsterdam, AC Milan pun langsung mengontrak pemain ini pada tahun 1987. Silvio Berlusconi berambisi untuk meraih Scudetto pertamanya dalam 8 tahun. Di musim pertamanya berseragam Milan, mampu mempersembahkan Scudetto Serie A di tahun 1988. Namun Van Basten hanya bermain 11 pertandingan saja karena cedera ankle yang ia derita. Di musim 1988-1989, Van Basten memenangkan penghargaan pemain terbaik Ballon d'Or, mencetak 19 gol di Serie A. Ia mengantarkan AC Milan menjadi juara Piala Champion pada tahun 1989 dengan mengalahkan Steaua Bukares 4-0 di babak Grand Final. Ia sendiri mencetak 2 gol di pertandingan ini. Oh ya, di musim ini dua kompatriotnya Frank Rijkaard dan Ruud Gullit didatangkan oleh AC Milan dan menjadi trio Belanda yang kesohor itu. Di musim ketiganya bersama AC Milan, Van Basten kembali meraih penghargaan Ballon d'Or dan menjadi pencetak gol terbanyak Serie A. Ia kembali mempersembahkan trofi Piala Champions 1990 dengan mengalahkan Benfica 1-0 di babak Grand Final. Uniknya, klub Benfica ini diperkuat oleh Fata Matanu Garcia, pemain yang sempat melanglang buana di Liga Indonesia dulu. Marco van Basten dan AC Milan gagal menjaga konsistensinya di musim 1990-1991. Sehingga di akhir musim, Milan menunjuk Fabio Capello sebagai manajer di musim berikutnya. Di musim 1991-1992, AC Milan menjadi tim tak terkalahkan di Serie A dan meraih gelar Scudetto di akhir musim. Van Basten mencetak 25 gol dan kembali menjadikannya pencetak gol terbanyak di Serie A. Ia pun kembali mendapatkan penghargaan pemain terbaik Ballon d'Or pada tahun 1992. Hal tersebut membuat dirinya menjadi pemain ketiga yang memenangkan penghargaan tersebut sebanyak 3 kali. Luar biasa. Musim 1992-1993 menjadi awal penurunan prestasi Van Basten akibat cedera ankle-nya. Ia mengalami cedera ankle ketika Milan bertemu dengan Ancona, membuat dirinya harus dioperasi dalam waktu yang relatif lama. Setelah pulih, ia kembali bermain beberapa pertandingan terakhir di akhir musim Serie A. Ia pun tampil saat AC Milan kalah 0-1 dari Marseille di final Piala Champions 1993. Laga tersebut menjadi pertandingan terakhir bagi Van Basten untuk AC Milan. Setelah 2 tahun berjuang melawan cederanya, pada 17 Agustus 1995, ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pesepak bola. Mengomentari pensiun dininya Van Basten, Fabio Capello pernah berkata bahwa Marco was the greatest striker I ever coached. His early retirement was a mortal misfortune for him, for football, and for Milan. Tidak hanya bersama AC Milan, karir Van Basten bersama timnas Belanda juga mendatangkan kesuksesan.
Ia membawa timnas Belanda sebagai juara Piala Eropa 1988. Hal yang belum pernah terjadi lagi hingga detik ini. Ia mencetak 5 gol dalam turnamen itu, termasuk gol tendangan voli yang tak terlupakan di final saat melawan Uni Soviet. Ia pun menjadi player of the tournament Piala Eropa 1988. Total, ia memiliki 58 caps dan mencetak 24 gol. Sebenarnya, ia memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Belanda di Piala Dunia 1994. Namun, pemulihan cederanya tidak berjalan sempurna dan AC Milan tidak memberikannya izin untuk tampil di ajang paling bergengsi sepak bola tersebut. Van Basten dikenal karena keahlian kontrol bola dekatnya. Sangat susah merebut bola dari pemain ini. Ia pun memiliki tembakan voli yang spektakuler, cermin bahwa ia memiliki skill dan akurasi tembakan yang sempurna. Kalau kalian lihat cuplikan-cuplikan golnya, Van Basten memiliki finishing touch yang nyaris sempurna. Hampir setiap peluang mampu ia konversi menjadi gol. Tak heran jika statistik mengatakan bahwa ketika ia diturunkan, 74% ia akan mencetak gol. Keistimewaan lainnya, gaya dribble pemain ini sangat lembut dan seolah-olah tidak istimewa namun efektif. Cermin bahwa ia memiliki visi dan kecerdasan sempurna seorang striker. Legenda Belanda Johan Cruyff sangat memuji gaya main Van Basten ini. Ia mengatakan bahwa ia telah mewariskan seluruh pemahamannya sebagai pemain kepada Van Basten karena satu hal, ia melihat Van Basten adalah dirinya sendiri. Bagi Cruyff, setiap lekuk, tarian, gestur, dan gaya dribble Van Basten adalah representasi dan kebanggaan akan dirinya sendiri. Sekaligus cermin identitas soal apa dan bagaimana itu sepak bola Belanda. Tak heran jika kemudian Van Basten ini kemudian dikatakan sebagai the next Johan Cruyff. Menurutku gaya dribble Van Basten ini bukan dribble penuh tenaga layaknya Ronaldo Brasil ataupun Shevchenko. Dribblenya sangat tenang dan stylish seperti gaya-gaya Zinedine Zidane atau mungkin Ricardo Kakak. Jika kalian punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar ya guys. Pada tahun 2004, namanya dimasukkan oleh Pele ke dalam daftar FIFA 100. Pada tahun yang sama, sebuah jajak pendapat untuk memilih 100 orang terbesar Belanda diadakan di Belanda. Van Basten berada pada peringkat nomor 25, pemain sepak bola dengan urutan tertinggi kedua di belakang Johan Cruyff. Pada tahun 2007, Sky Sport menempatkan Van Basten di urutan pertama pada daftar atlet hebat yang memiliki karir singkat. Lalu apa yang dilakukan Van Basten setelah pensiun? Seusai pensiun, Van Basten sempat menjadi komentator bola. Ia pun memutuskan untuk menjadi pelatih sepak bola dengan klub Ajax B sebagai klub pertamanya yang dilatih pada musim 2003-2004. Walaupun belum memiliki pengalaman pelatih yang cukup, ia lalu ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada periode 2004-2008 oleh PSSI-nya Belanda, KNVB. Ia lalu kembali melatih Ajax di musim 2008-2009, Heerenveen di periode 2012-2014, dan AZ Alkmaar di periode 2014-2016. Ia sempat kembali ke timnas Belanda sebagai asisten pelatih di tahun 2015 mendampingi Danny Blind. Namun hanya sebentar, ia pun memilih posisi sebagai direktur teknik FIFA hingga tahun 2018. FIFA menawari saya sebuah kesempatan untuk mengembangkan dan mereformasi sepak bola. Mereka sedang berupaya memperbaharui dan mereformasi sepak bola dan membutuhkan ide serta pandangan saya terkait aturan, regulasi, dan program kerja. Tulis Van Basten dalam pernyataan resmi pindahnya ke FIFA yang dimuat di laman KNVB. Jabatannya di FIFA membuatnya mampu mengajukan inovasi-inovasi di sepak bola. Salah satu usulnya yang mampu mengubah sepak bola adalah penggunaan video assistant referee alias VAR. VAR pun akhirnya digunakan di Piala Dunia 2018 dan beberapa liga Eropa lainnya. Dan Van Basten mampu mewujudkan ambisinya untuk mereformasi sepak bola. Tetapi pada pertengahan Oktober 2018, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari jabatan Direktur Teknik FIFA agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Jadi, Van Basten baik sebagai pemain dan direktur FIFA telah meninggalkan legasi yang hingga kini dinikmati oleh seluruh ekosistem sepak bola dunia. Demikian ulasan singkatku tentang sosok Marco Van Basten ini guys. Walaupun karirnya sebagai pemain sepak bola relatif singkat, namun segudang prestasi telah diberikan kepada AC Milan. AC Milan bisa menjadi juara Piala Champions berturut-turut di zaman Van Basten ini.
Permainan atraktifnya bersama Ruud Gullit dan Frank Rijkaard akan selalu menjadi kenangan yang indah bagi para Milanisti di seluruh dunia. Bahkan aku yakin di Indonesia, penggemar bola memutuskan menjadi Milanisti setelah melihat penampilan trio Belanda ini. Bener gak guys? Jika kalian punya info lain soal legenda AC Milan ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu. Jangan lupa follow Instagramku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap enjoy jika daerah kalian juga harus melaksanakan PSBB. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!